Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1111-1115. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Di tempat yang awalnya seharusnya menjadi aula langit Numinous, sebuah senjata dewa raksasa berdiri tegak di dalamnya. 8 roda raksasanya saling bertautan seperti sebelumnya. Roda-roda itu tidak memiliki bantalan mekanis. Namun, dengan kecerdikan yang luar biasa, saat 8 roda itu beroperasi, mereka dapat terus-menerus mencetak tanda penciptaan pada objek yang sedang diciptakan di tengah roda-roda itu. Pada 8 roda tersebut, terdapat rune penciptaan yang sangat rumit. Saat roda tersebut beroperasi, rune tersebut menyala terang, dan kekuatan penciptaan melonjak dari 8 roda tersebut. Dari struktur ibu kota Giok, tampak seperti ada ribuan tungku surgawi di kota itu. Tungku-tungku itu memiliki pipa yang terbuat dari logam suci, dan pipa-pipa itu ditutupi dengan rune transmisi, yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan energi di tungku-tungku itu ke 8 roda. Untuk menyalakan raksasa-raksasa itu, seluruh tungku di ibu kota Giok harus dinyalakan, yang mana sangat melelahkan. Ini adalah senjata dewa pencipta yang diciptakan oleh Yang Mulia Surgawi Ling dan juga merupakan harta karun yang menciptakan Jue Wuchen serta senjata dewa Yang Mulia Surgawi Yu. Qinmu memandang senjata ilahi pencipta dan berpikir, setelah kematian Yang Mulia Surgawi Yun, harta ini dikirim ke surga. Warisan yang paling hebat dari surga Han Surgawi adalah senjata dewa pencipta. Dan pada saat itu, di istana penciptaan leluhur di ibu kota Giok, tungku surgawi yang besar tiba-tiba menyala. Senjata ilahi penciptaan sedang diaktifkan. Jantung Qinmu berdebar kencang. Dia menoleh dan terkejut. Langit telah mengaktifkan senjata dewa pencipta. Apa yang mereka rencanakan untuk dibuat? Rune dari 8 roda senjata dewa pencipta bersinar. Cahaya yang dipancarkannya semakin terang. Qinmu memerintahkan naga kilin dan Yaner untuk mendekat. Ketika dia melihat dari kejauhan, dia melihat raksasa dari surga menarik kereta besar dengan setumpuk besar daging di dalamnya, tampak seperti gunung. Master Sekte, itu Adipati Agung Jupiter. Seru naga kilin. Qinmu mengangguk. Adipati Agung Jupiter sedang dikirim ke sekitar senjata dewa penciptaan. Beberapa Taois turun dari kereta dan membawanya pergi, menempatkannya di tengah senjata dewa penciptaan. Dia tampak bingung dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, 8 roda mulai berputar perlahan. Cahaya pada roda-roda itu menjadi semakin kuat, setiap rune bersinar sangat terang, menyinari tubuhnya dengan cemerlang. Ureng-ureng-ureng. Senjata dewa pencipta berputar lebih cepat, begitu pula sinar cahaya yang dipancarkan oleh rune. Satu demi satu, rune pencipta tercetak pada tubuh Adipati Agung Jupiter. Ia perlahan-lahan berubah, menumbuhkan kepala, anggota badan, dan tubuhnya. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar, Qinmu samar-samar melihat bahwa beberapa rune bukanlah rune penciptaan, tetapi rune dao besar para dewa kuno, yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Pejabat dewa berkata, Yang mulia masih menunggu kita. Qinmu mengamati pemandangan penciptaan ini dengan saksama dan berkata, tunggu sebentar. Itu adalah rune dao besar Dewa Selatan Suke. Qinmu tercengang. Adipati Agung Jupiter berubah karena rune penciptaan. Sosoknya perlahan berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan Dewa Selatan Suke. Dan seiring berjalannya waktu, tingkat kemiripannya semakin dekat. Tidak hanya itu, Dewa kuno Dao Agung dari Dewa Selatan Suke tercetak pada tubuh ciptaan ini, memperkuat Dewa Selatan yang akan segera tercipta, membuatnya semakin kuat. Api suci burung vermilion terpancar dari tubuhnya, berkobar saat berputar mengelilingi Dewa Selatan yang baru tercipta ini, mengubah senjata dewa ciptaan itu menjadi merah cerah. Jantung Qinmu bergetar hebat. 10 dewa surgawi berencana untuk menciptakan kembali Dewa Selatan Suke. Akan tetapi, mereka tidak benar-benar menciptakan kembali Dewa Selatan, melainkan menempa senjata suci Dewa Selatan. Mengapa surga menciptakan Dewa Selatan? Ibu, gumam Yaner. Naga kilin berada di sisinya, menghiburnya dengan lembut. Qinmu menenangkan diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yaner, Longpi, ayo kita menuju ke ibu kota Giok. Kereta harta karun itu bergerak maju, tetapi dengan kecepatan yang sangat lambat. Dari waktu ke waktu, Yaner menoleh ke belakang ke Dewa Selatan yang telah diciptakan. Meskipun dia tahu itu tidak nyata, dia tetap tidak bisa mengalihkan pandangannya.
Pejabat dewa, mengapa Istana Penciptaan Patriark menciptakan kembali Dewa Selatan? Tanya Qin Mu. Pejabat dewa itu berkata, apa yang aku, seorang pejabat rendahan, ketahui. Namun, aku mendengar desas-desus bahwa Yang Mulia Surgawi sedang menciptakan senjata, dan itu tidak hanya terbatas pada Dewa Selatan. Mereka juga membuat salinan Dewa Timur, Dewa Barat, dan Dewa Utara, yang konon akan digunakan untuk menyerang kekosongan besar. Qin Mu meliriknya dan tertawa. Kau memang tahu banyak. Pejabat dewa itu tertawa meminta maaf. Sebelumnya, surga menyerang kekosongan besar dan kehilangan banyak prajurit dan jenderal, menderita kerugian serius sebelum dapat menemukan jalan menuju kekosongan besar. Yang Mulia sangat marah dan memberitahu 10 Yang Mulia Surgawi bahwa mereka harus menaklukkan tempat yang tak terkalahkan ini. Oleh karena itu, 10 Yang Mulia Surgawi memerintahkan Istana Penciptaan Patriark untuk membuat senjata ilahi dari 4 dewa, yang dimaksudkan untuk menggunakannya untuk menekan bahaya kekosongan besar. Ini bukan rahasia di surga surgawi. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan memberinya sekantong mata uang surgawi. Pejabat dewa itu memasukkan mata uang surgawi itu ke dalam lengan bajunya dan menjadi lebih tenang. Dalam beberapa hari terakhir, jalan menuju kekosongan besar telah ditemukan. Namun, 10 Yang Mulia Surgawi belum memutuskan cara yang aman untuk memasuki kekosongan besar. Terlalu merepotkan untuk membiarkan semua orang di pasukan besar surga surgawi mengolah baik pikiran maupun tanpa pikiran. Selain itu, tidak semua orang dapat menguasainya. Setiap kali satu set bala bantuan dikirim, lebih dari setengahnya terbunuh atau terluka sebelum mereka mencapai kekosongan besar. Mereka yang datang adalah sisa-sisa pasukan yang kalah. Oleh karena itu, seseorang memikirkan Kaisar Awan tak berujung. Minat Qin Mu meningkat. Dia bertanya, Kaisar Awan tak berujung. Kaisar Awan tak berujung ini adalah seorang pemberontak. Pejabat dewa berkata, namun, dia pergi ke kekosongan besar saat itu dan memiliki cara untuk menahan keanehannya. Sayangnya, ketika 10 Yang Mulia Surgawi memanggil Dewa Hijau untuk bertanya tentangnya, Dewa Hijau berkata bahwa dia telah menenggelamkan Kaisar Awan tak berujung di sungai atas perintah Kaisar Surgawi. 10 Yang Mulia Surgawi kemudian meminta orang-orang mereka untuk mencari murid-murid Kaisar Awan tak berujung. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Qin Mu teringat bahwa dia pernah menemukan seni ilahi milik kakak laki-lakinya di Void Besar. Seni ilahi Wei Suifeng juga yang membimbing mereka ke tanah Void Besar. Jelas, Wei Suifeng memiliki metode uniknya sendiri untuk mengatasi keanehan Great Void. Kalau begitu, apakah dia punya murid? Qin Mu bertanya. Tentu saja. Pejabat dewa itu berkata sambil tersenyum, Kaisar Awan tak berujung adalah Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas Istana Awan tak berujung. Dia menjaga galaksi-galaksi seperti pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, dan 9 prefektur. Para dewa kuno di sana semuanya adalah karakter yang kejam. Mereka masing-masing memiliki ras mereka sendiri, dengan praktisi yang kuat muncul di dalamnya. Dia menjaga tempat-tempat ini untuk surga. Jika dia tidak memiliki murid, akan sangat sulit untuk melawan para dewa kuno ini. Qin Mu mengeluarkan sekantung mata uang surgawi lainnya dan berkata, apakah kamu bisa mendapatkan peta geografis Istana Awan tak berujung? Pejabat dewa itu menerima uang itu dengan tenang. Gerakannya cepat, tidak kalah dengan si cacat. Ketika kita tiba di Aula Langit Luminous, aku akan mengambil peta geografis Istana Awan tak berujung untuk Yang Mulia Surgawi. Qin Mu mengangguk pelan. Bagaimana cara kita menuju Istana Awan tak berujung? Aku ingin tahu. Pejabat dewa itu buru-buru berkata, karena Yang Mulia Surgawi telah meminta, tentu saja aku akan memberitahumu apa yang aku ketahui. Kereta harta karun melaju ke ibu kota Giok dan tiba di Aula Langit Luminous. Qin Mu dan Gong Sun Yan turun dari kereta saat pejabat dewa dengan cepat memasuki aula untuk melaporkan kedatangan mereka. Gong Sun Yan masih sedikit gugup. Qin Mu tersenyum sambil berkata, aku ada di sekitar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesadarannya memasuki jantung alis Gong Sun Yan dan bersembunyi di dalam harta karun ilahinya. Baru saat itulah dia menyadari betapa kuatnya Gong Sun Yan. Ki vitalnya seluas lautan besar alam primordial, benar-benar tak terbatas. Akan tetapi, kekuatan Gong Sun Yan tidak berasal dari harta karun suci atau istana surgawi, melainkan dari garis keturunannya. Umumkan, Gong Sun Yan akan memasuki istana untuk menghadiri audiensi. Gong Sun Yan menenangkan dirinya saat dia perlahan berjalan memasuki aula. Di Aula Langit Luminous, Kaisar Langit duduk di singgasana harta karunnya. 10 Yang Mulia Langit juga hadir, masing-masing dari mereka duduk tegak dengan hikmat. Di bawah singgasana, semua pejabat sipil dan militer berkumpul bersama, dan semua jenis cahaya ilahi menerangi udara. Di bawah, Gong Sun Yan bersujud.
Kaisar Langit memberikan beberapa patah kata penyemangat dan mengizinkannya berdiri. Seorang pejabat istana menyampaikan laporan, memuji Gong Sun Yan atas belas kasih dan kebajikannya serta memiliki kemampuan dan integritas politik, sehingga menggetarkan surga. Kaisar Langit kembali memberikan beberapa patah kata penyemangat dan memerintahkan untuk mempersilakan mereka duduk. Saat Gong Sun Yan duduk, seorang pejabat istana menyampaikan laporan lain, memuji Gong Sun Yan karena memiliki moralitas dan perilaku yang luar biasa dan juga mengatakan bahwa dia adalah seorang berbakat yang mampu menguasai dunia. Dia berkata, Ibu Pertiwi telah rusak moralnya dan telah jatuh. Sekarang, alam purba tidak memiliki pemimpin dan telah jatuh ke dalam kekacauan. Sulit bagi Yang Mulia Surgawi Xiao untuk menjaga alam purba sendirian. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menunjuk Gong Sun Yan sebagai penguasa bumi yang berbudi luhur, untuk ditempatkan di alam purba untuk berbagi beban dengan Yang Mulia Surgawi Xiao. Kaisar Langit memandang ke-10 Yang Mulia Langit dan tertawa. Apa pendapat para menteriku yang terkasih? 10 Yang Mulia Surgawi sudah saling memahami dan mengangguk tanda setuju secara berurutan. Yang Mulia Surgawi Xiao tertawa. Kami akan membiarkan Yang Mulia memutuskan. Oleh karena itu, Kaisar Langit mengeluarkan dekrit, mengangkat Gong Sun Yan sebagai penguasa bumi yang berbudi luhur, mengizinkannya membangun istana langit dan memimpin hingga 1 juta pasukan. Gong Sun Yan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Para dewa melantunkan mantra secara serempak, dan aula itu diselimuti cahaya ilahi. Gelombang suara dao yang merdu beriak, sangat menyenangkan di telinga. 10 Yang Mulia Surgawi juga memberkati Gong Sun Yan dengan 10 lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Setelah melihat pemandangan ini, Yang Mulia Surgawimu, yang kesadarannya tersembunyi di dalam alis Gong Sun Yan, tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa canggung. Sekarang ada 10 pasang mata yang menatap Gong Sun Yan. Dia tidak dapat menyembunyikan apapun dari mereka sekarang. Pada saat itu, lingkaran cahaya di belakang kepala Gong Sun Yan diam-diam memancarkan seberkas kesadaran, yang memasuki jantung alisnya. Qin Mu tertawa dingin saat kesadarannya yang bersembunyi di jantung alis Gong Sun Yan meledak. Kesadaran yang menyelinap ke dalam alis Gong Sun Yan tampaknya tidak menyangka akan menemukan orang lain bersembunyi di dalamnya. Seketika, kesadaran itu berubah menjadi surga kesadaran yang menyeluruh. Yang mengejutkannya, kesadaran Qin Mu juga berubah menjadi surga kesadaran yang menyeluruh. Dua surga kesadaran yang menyeluruh itu bertabrakan, dan kedua kesadaran itu segera mengetahui identitas masing-masing. Kaisar Agung, Yang Mulia Surgawimu, Kaisar Langit juga memberikan uang, pelayan istana, dan segala macam harta. Penguasa bumi yang berbudi luhur, dibandingkan dengan di sini, batas bawah sedang mengalami masa-masa yang penuh gejolak. Saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk menekan itu dan memastikan keselamatan rakyat. Gong Sun Yan mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa ada pertempuran hebat yang berkecamuk di dalam hatinya. Kaisar Langit membubarkan istana, dan 10 Yang Mulia Langit melangkah maju untuk memberi selamat kepada Gong Sun Yan dan memberinya beberapa kata penyemangat. Para menteri lainnya juga melangkah maju secara berurutan untuk memberikan ucapan selamat. Gong Sun Yan mengikuti arahan Ling Yuxiu dan bertindak tertib sesuai dengan ritual istana. Dia bermartabat dan berwibawa, yang mendapat pujian tak berujung dari para menteri. Karena Qin Mu telah menaruh lebih banyak kesadaran di jantung alis Gong Sun Yan, dia akan menghancurkan surga kesadaran agung yang menyeluruh milik musuh. Namun, kesadaran Kaisar Agung lebih terampil, menyerang dengan aliran seni ilahi kesadaran yang tak berujung. Bahkan jika Qin Mu mampu mengalahkannya sedikit, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Kesadaran keduanya terus bertarung di jantung alis Gong Sun Yan. Ketika Gong Sun Yan selesai dan berjalan keluar dari aula langit luminous, Qin Mu segera menghampirinya dan mengetuk jantung alisnya dengan lembut. Seketika, kesadaran Kaisar Agung yang menyerang dihancurkan olehnya. Kaisar Agung masih sangat luar biasa. Ia memiliki pencapaian tinggi di jalur kesadaran, yang tidak dapat kutandingi. Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekagumannya. Konfrontasi dengan Kaisar Agung di benak Gong Sun Yan telah memberinya pemahaman lebih dalam tentang kemampuan Kaisar Agung. Kaisar Agung mampu menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi, dan pencapaiannya di jalur kesadaran tak tertandingi, terutama setelah ia mengasimilasi sistem harta karun ilahi dan istana surgawi. Seni ilahi kesadarannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Muda, apa yang harus saya lakukan? Segera setelah Gong Sun Yan meninggalkan aula langit luminous, dia kembali menjadi gadis sederhana itu, tanpa ide atau pendapatnya sendiri. Dia berbisik, aku tidak tahu bagaimana menjadi penguasa bumi yang berbudi luhur ini, aku. Qin Mu tertawa, kau tidak perlu melakukan apapun. Gong Sun bingung. Qin Mu terus berbicara,
berkata, kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri dan melakukan apa yang telah kamu lakukan. Menyiram setiap hari, menanam bunga, memupuk, menangkap serangga, membangun sarang burung phoenix, dan mengikuti nenek kemana-mana, mempelajari jalan, keterampilan, dan seni ilahinya. Gongsun Yan mengedipkan matanya yang besar dan berbinar. Tetapi, Yang Mulia Kaisar Langit meminta saya untuk membangun istana langit bumi yang berbudi luhur, dan saya tidak memiliki pengalaman dalam bidang ini. Itu bahkan lebih sederhana. Qin Mu berkata, kamu dapat meminta sejumlah uang dari Kaisar Langit. Setelah itu, kamu dapat meminta perdamaian abadi untuk membangun istana langit untukmu. Mengenai perekrutan prajurit dan pembelian kuda, kamu dapat menyerahkannya kepada Kaisar Yanxiu. Lin Yuxiu akan dengan senang hati membantumu melakukan semua hal ini. Kamu dapat berkonsentrasi pada kultivasi saja. Begitu kemampuanmu semakin kuat, kamu dapat mengalahkan 10.000 musuh sendirian dalam pertempuran. Itu saja yang kamu butuhkan. Aku masih harus bertempur. Gongsun Yan merasa sedikit gelisah. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Penguasa bumi yang berbudi luhur menguasai setengah dari alam primordial. Jika ada kekuatan pemberontak, bukankah dia perlu menekan mereka? Saat dia berbicara, pejabat dewa itu kembali, membawa serta harta karun yang dianugerahkan oleh Kaisar Langit, bersama dengan 100 dayang istana dan kereta 8 Phoenix. 8 burung Phoenix itu sangat cantik dan luar biasa besar dan kuat, tidak kalah dengan 9 naga dari kereta harta karun naga langit milik Qin Mu. Kereta 8 Phoenix adalah standar bagi pejabat yang berkuasa. Kereta ini lebih rendah dari kereta harta karun naga langit, tetapi tetap saja tidak bisa dianggap remeh. Gongsun Yan menaiki kereta harta karun dan dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Mu. Kereta mulai bergerak, membawa banyak harta karun dan pelayan istana saat terbang menuju jembatan pergeseran saling energi roh. Tatapan mata Qin Mu berkedip, memperhatikan kepergiannya. Berkah yang diberikan oleh 10 yang mulia surgawi di belakang kepala Yaner adalah hal yang merepotkan. Berkah itu sangat sulit dihilangkan dan bahkan lebih rumit daripada berkah yang diberikan oleh para dewa kuno. Namun, setelah Gongsun Yan menjadi penguasa bumi berbudi luhur dan mendirikan istana surgawi bumi berbudi luhur, perdamaian abadi akan terkenal hingga ke pasukan asing. Itu suatu hal yang baik. Setelah bencana perdamaian abadi, alih-alih melatih lebih banyak prajurit, kekuatan pasukan justru berkurang. Bahkan dengan bantuan Dewa Utara dan Dewa Barat, yang memberikan negara senjata dewa yang kuat seperti Five Thunderpot, mereka tidak mendirikan pasukan 5 guntur. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi pada pengembangan diri. Dalam jangka panjang, meskipun negara itu kaya, ia tidak akan kuat. Di Eternal Peace, saat ini ada banyak dewa yang telah berkultivasi ke alam dewa yang dapat dikirim ke istana surgawi bumi berbudi luhur. Eternal Peace juga perlu merekrut praktisi seni dewa ke dalam pasukan, mengirim mereka ke medan perang untuk mendapatkan pengalaman dalam persiapan untuk masa depan. Pada saat itu, Yang Mulia Surgawi Hao, Yang Mulia Surgawi Huo, dan 10 Yang Mulia Surgawi lainnya berjalan keluar dari aula langit luminous. Yang Mulia Surgawi Mu, Yang Mulia Hong segera melangkah maju dan membungkuk, sambil tertawa dan berkata, Yang Mulia Mu sebenarnya sudah menunggu di luar aula langit luminous selama ini. Mengapa Anda tidak masuk ke aula untuk berbicara? Yang Mulia selalu memikirkan Yang Mulia Mu. Qin Mu membalas sopan santun itu dan tertawa. Saya datang terlambat, dan sidang sudah dimulai. Saya takut mengganggu Yang Mulia dan rekan-rekan pejabat kita. Dia penuh kecurigaan saat memeriksa Yang Mulia Surgawi Hong. Celestial Venerable Hong memiliki beberapa kesamaan dengan Da Hong, yang ditemuinya selama era Naga Han. Mereka berdua mengenakan jubah longgar dengan lengan baju besar. Namun, Da Hong adalah seorang pemuda, dan Celestial Venerable Hong adalah seorang pria tua dengan janggut putih dan rambut putih, penuh vitalitas. Keduanya adalah ras iblis. Namun, menurut Raja Dewa Gong Yun, Da Hong sudah meninggal. Kalau begitu, apakah Yang Mulia Hong adalah Kaisar Agung atau bukan? Mungkinkah Kaisar Agung telah turun dari kekosongan tertinggi di surga kesadaran tertinggi dan memasuki mayat Da Hong? Dia tersenyum lebar saat bertukar sapa dengan Yang Mulia Surgawi Hong. Sebelumnya, keduanya saling beradu pendapat di tengah panasnya alis Gongsun Yan. Sekarang, mereka mengobrol dengan gembira seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang Mulia Surgawi Hao melangkah maju dan berkata dengan jelas, Yang Mulia Surgawi Mu tampaknya sangat sibuk akhir-akhir ini. Anda tidak pernah kembali ke surga selama bertahun-tahun ini. Untuk pertemuan aliansi surga beberapa waktu lalu, semua Yang Mulia Surgawi dan murid-murid aliansi ada di sana, kecuali Anda. Pertemuan aliansi surga, hati Qin Mu sedikit bergetar. Dia hanya mengenal 10 Yang Mulia Surgawi yang merupakan tetua aliansi surga,
serta leluhur Dao dan Brahma Buddha yang juga berada dalam aliansi. Dia belum bertemu yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, ini salahku, aku telah terhambat oleh hal-hal sepele. Aku pasti akan hadir di pertemuan aliansi surga berikutnya. Kaisar Dewa Langsuan melangkah maju dan memeriksa kereta harta karun naga langit milik Kinmu. Dia tersenyum samar sambil berkata, bagaimana mungkin kau bisa mengubah hewan-hewan kereta harta karun yang diberikan yang mulia kepadamu? Apa yang terjadi dengan 9 naga langit itu? Kinmu menghela napas dan berkata, perjalananku kali ini sangat berbahaya. 9 naga surgawi itu tewas dengan gagah berani. Kaisar Dewa Langsuan melihat kereta harta karun itu dan melihat jejak-jejak perbaikan. Dia lalu tertawa dingin. Apakah yang mulia surgawimu pergi untuk menghancurkan rumah orang lain lagi? Tidak heran kereta harta karun itu dipukuli sampai menjadi seperti ini. Kinmu tersenyum nakal. Memang, kalau saja aku tahu lebih baik, aku akan menghancurkan istana ilahi Langsuan milik Dao Friend. Setidaknya aku tidak akan dikejar-kejar dan diserang dengan ganas. Kaisar Dewa Langsuan tertawa terbahak-bahak. Siapa yang berani menghancurkan istana Dewa Langsuan milikku? Sungguh lelucon. Kinmu tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan sambil berpikir, aku telah menghancurkan istana ilahi Langsuan milikmu 2 kali. Nyonya Surgawi Yan maju sambil menggendong seekor kucing putih. Dia terkekeh sambil berkata, yang mulia surgawimu sudah lelah karena perjalanan panjang. Aku bisa melihat kesulitannya. Kinmu menatap kucing putih di lengannya dan berpikir dengan bingung, kucing putih ini masih hidup. Kucing putih itu tampak ketakutan di matanya saat melihatnya dan buru-buru bersembunyi di pelukan Nyonya Surgawi Yan. Kinmu tertawa, Nona Surgawi, bolehkah aku meminjam kucingmu untuk bermain selama 2 hari? Nyonya Surgawi Yan terkekeh dan berkata, itu tidak akan berhasil. Beberapa tahun yang lalu, Xiaoqi ketakutan saat mencari pencuri yang mencuri harta karun tanah leluhur yang mulia. Dia belum pulih dari ketakutannya dan sekarang dia takut saat melihat musuh. Pencuri itu sangat jahat. Kinmu menghela napas. Sayang sekali. Yang mulia Surgawi Qiang melangkah maju dan membungkuk, bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana saja yang mulia surgawimu selama ini? Banyak tempat. Kinmu membalas sopan santunnya. Alam primordial, 4 langit ekstrim, berlari ke sana kemari, dan bertemu banyak orang. Itu sangat melelahkan. Yang mulia Qiang merasa simpati. Yang mulia perlu beristirahat dengan baik. Aku telah memurnikan beberapa obat yang dapat mengisi kembali darahmu dan menyehatkan tubuhmu. Haruskah aku mengirimkannya kepada Yang Mulia? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Aku orang yang kasar, tubuhku tidak layak untuk dirawat. Yang Mulia Huo juga berjalan mendekatinya. Kinmu mendengus dingin dan berkata dengan jelas, kita sudah memutuskan semua hubungan dan tidak ada yang perlu dibicarakan satu sama lain. Yang Mulia Huo tidak berekspresi. Api terus berputar di belakang kepalanya saat auranya yang mengesankan melesat ke langit. Dia berkata dengan jelas, aku juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Selama kamu tidak menghalangi jalanku, aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi jika kamu menghalangi jalanku, teman Dao Xiao, Kinmu tidak memperhatikan kata-katanya dan menyapa Yang Mulia Surgawi Xiao. Mengenai masalah penguasa bumi yang berbudi luhur, aku sangat menyesal. Yang Mulia Xiao buru-buru membalas salamnya dan tersenyum. Ibu Pertiwi memberontak dan merupakan sumber masalah yang dekat dengan jantung surga. Bukan hanya sumber masalah ini telah disingkirkan, kita sekarang memiliki penguasa bumi yang berbakat dan saleh. Ini adalah berkah bagi alam purba. Hati Kinmu sedikit bergetar. Para Celestial Venerable lainnya tidak menyebutkan Ibu Pertiwi, hanya dia yang menyebutkannya. Ini menunjukkan bahwa dia tahu tentang bagaimana Kinmu menggunakan triknya untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi di ibu kota Eternal Peace. Ada makna tersembunyi di balik kata-katanya, dan juga berisi peringatan untuk Kinmu. Raja Dewa Leluhur berjalan mendekat dan melewati Kinmu, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bangga dan sombong. Kinmu tertawa dan tidak mempermasalahkannya. Celestial Venerable Su datang dan berkata, Celestial Venerable-mu sangat dekat dengan ayahku, Earthbound. Apakah dia masih sehat? Kinmu tersenyum ambigu. Saudara Dao Earthbound baik-baik saja, hanya saja usianya sudah semakin tua. Dia selalu memikirkan anak-anaknya. Dia tidak bisa tidak merasa kesepian karena mereka tidak ada. Yang Mulia Su berkata, karena dia sudah tua, dia seharusnya tidak lagi berpegang teguh pada kekuasaan. Lebih baik pensiun, agar tidak meninggal saat menjabat. Wajah Kinmu penuh dengan senyuman. Aku akan memberitahunya tentang hal itu. Tatapan matanya tertuju pada Yang Mulia Surgawi Gong, lalu membungkuk dan berkata, teman Dao Gong. Yang Mulia Surgawimu. Yang Mulia Surgawi Gong membalas hormatku. Kinmu mengamati Yang Mulia Surgawi Gong.
Dia adalah wanita yang serius dan hikmat yang tidak menunjukkan muka kepada siapapun dan memperlakukan orang dengan dingin. Oleh karena itu, dia berkata dengan ekspresi serius, saya telah bertemu dengan 9 yang mulia surgawi lainnya dan memiliki persahabatan yang mendalam dengan mereka. Setiap teman Dao saya di sini mencintai dan menghormati saya seolah-olah kami adalah keluarga. Saya hanya belum berbicara dengan teman Dao Gong. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk duduk dan mengobrol. Tidak, aku tidak punya waktu, kata Yang Mulia Surgawi Gong dengan dingin sambil berbalik untuk pergi. Para Yang Mulia Surgawi lainnya tertawa. Yang Mulia Surgawimu, tolong jangan ambil hati. Yang Mulia Surgawi Gong memang seperti itu, dingin kepada semua orang. Qin Mu tertawa 2 kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Semua orang kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi secara berurutan. Jangan bekerja terlalu keras, dan kunjungi kami saat kalian punya waktu. Segera, pasukan besar dari surga akan berangkat dengan 4 senjata dewa untuk menekan kekosongan besar. Yang muliamu, jangan lewatkan ini. Qin Mu mengangguk dan memperhatikan mereka saat mereka pergi, tatapannya berkedip. Mereka pasti telah menciptakan 4 senjata dewa untuk membuka jalan yang aman. Karena senjata dewa ini tidak memiliki kesadaran, mereka mampu menekan kekhasan iblis hati di sepanjang jalan. Namun, iblis hati di sepanjang jalan menuju kekosongan besar bahkan dapat menjelma menjadi dewa kuno dan kaisar surgawi kuno, yang tidak akan dapat diatasi oleh 4 senjata dewa itu sendiri. Mereka pasti harus mencari murid-murid kakak senior besar. Yang muliamu, ini adalah peta geografis Istana Awan Tak Berujung yang Anda inginkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dewa itu memanggil, dan Qin Mu pun tersadar. Ia memberinya peta geografis dan tertawa. Saya juga telah melukis rute menuju Istana Awan Tak Berujung di dalam peta. Setelah mengatakan itu, ia tidak pergi tetapi tetap menatap Qin Mu. Qin Mu tahu apa yang diinginkannya, dan dia mengeluarkan sekantong mata uang surgawi lainnya. Pejabat dewa menyembunyikannya di lengan bajunya, membungkuk, dan pergi. Qin Mu kembali ke kereta harta karun dan membuka peta geografis Istana Awan Tak Berujung. Dia tidak bisa menahan senyum setelah mempelajarinya. Dia juga mengeluarkan peta lain dan membandingkan keduanya. Keduanya persis sama. Peta geografis lainnya diserahkan kepadanya oleh Wei Suifeng. Rupanya, Istana Awan Tak Berujung juga merupakan tempat Wei Suifeng menyimpan harta karun, tetapi dia tidak tahu apa yang tersembunyi di sana. Peta geografis yang diserahkan pejabat dewa kepada Qin Mu merinci jembatan pergeseran saling energi roh yang akan mengarah ke Istana Awan Tak Berujung. Qin Mu menggulung peta geografis itu, membakarnya, dan mengubahnya menjadi abu, hanya menyisakan peta geografis Wei Suifeng. Kakak senior memintaku untuk menyelamatkannya sesuai peta. Baiklah, kita akan mengikuti peta itu. Namun, kita harus menundanya untuk sementara waktu. Yaner, ayo kita menuju gerbang surgawi barat. Yaner dan Naga Kilin menarik kereta harta karun naga surgawi menuju gerbang surgawi barat. Mata Qin Mu berkedip saat dia berpikir, Bai Yujing dari Istana Bunga Jasper Gerbang Surgawi Barat, penguasa surgawi ketiga dari surga surgawi, reinkarnasi Dewa Selatan. Aku akan berinteraksi dengannya terlebih dahulu untuk menentukan berapa kali dia telah meninggal. Setelah itu, aku akan mencoba menghancurkan seni ilahi putra surga Yin. Saat kembali ke Eternal Peace kali ini, ia bertanya-tanya tentang lokasi Fengdu. Namun, tidak ada seorang pun di Eternal Peace yang tahu di mana Fengdu saat ini bersembunyi. Qin Mu awalnya berencana pergi ke Fengdu untuk menemui Di Yue, berharap dapat mematahkan kebingungan reinkarnasi putra langit Yin pada Bai Yujing dengan memulai dari gerbang surgawi Mingdu yang ada di tangannya. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun karena dia tidak dapat menemukan Fengdu. Kereta harta karun itu tiba di gerbang surgawi barat. Qin Mu memanggil Naga Kilin dan mengeluarkan bulu burung merah tua. Dia berkata, Naga gendut, pergilah ke Istana Bunga Jasper dan mintalah para penjaga di gerbang untuk menyerahkan bulu ini kepada Bai Yujing. Naga Kilin mengangguk. Setelah beberapa saat, dia kembali dan berkata, sudah kulakukan. Qin Mu mengangguk pelan dan berkata, pergilah ke jembatan pergeseran saling energi roh milik tentara Sekte Barat dan dari sana menuju ke Istana Awan Tak Berujung. Di Istana Bunga Jasper, tatapan mata penguasa surgawi ketiga dari surga surgawi, Bai Yujing, tampak samar saat dia menjepit bulu burung merah tua di tangannya. Tiba-tiba, dia bangkit dan berjalan keluar istana. Namun, masih ada Bai Yujing lain di atas tahta, tampak persis seperti dia, seolah-olah itu nyata. Selama era Nagahan, pemuda yang menipuku agar melihat harta karunnya telah muncul kembali. Begitu pula dengan gadis gemuk yang menggunakan liontin giok untuk menipuku agar kehilangan buluku. Mata Bai Yujing berkedip saat dia diam-diam menggertakkan giginya.
Dulu aku memang konyol, tetapi harta mereka menyelamatkanku. Aku ingin tahu siapa mereka, mengapa mereka menyelamatkanku, dan mengapa mereka ingin merampas buluku. Bai Yujing meninggalkan istana bunga Jasper. Dia menghilang seperti hantu saat Bai Yujing yang lain sedang bekerja di dalam. Tekniknya sangat unik, karena Bai Yujing yang ditinggalkan di istana bunga Jasper adalah praktisi kuat lain dari tahta kaisar yang tampak dan bertindak persis seperti dia. Mereka yang mampu berkultivasi hingga ke alam tahta kaisar dan menjadi guru surgawi mempunyai reputasi yang pantas. Hal itu khususnya berlaku bagi Bai Yujing. Bentrokannya dengan putra surga Yin membuatnya sangat licik. Lalu ada kebangkitannya yang menyakitkan. Ia merenungkan kehidupannya yang menyakitkan dan menemukan cara untuk melindungi hidupnya, yang memungkinkannya bahkan bersekongkol melawan putra surga Yin. Biasanya, putra langit Yin yang bersekongkol melawan orang lain, tetapi dia hampir mati karenanya berkali-kali. Karena itu, langit terkesan dengan kemampuan dan rencananya. Oleh karena itu, mereka mengangkatnya sebagai penguasa surgawi yang bertanggung jawab atas pasukan Sekte Barat. Tak lama kemudian, Bai Yujing pergi mencari di mana Qin Mu dan naga kilin itu berakhir. Dia tampak bingung. Yang mulia surgawimu, pemuda yang menunjukkan harta karun itu padaku adalah yang mulia surgawimu. Mereka tidak mirip. Aku samar-samar melihatnya ketika dia datang ke surga. Oh, benar, ku dengar yang mulia surgawimu cukup beruntung bisa kembali ke masa lalu untuk membuat namanya terkenal di tahun pertama era Naga Han. Itu berarti penampilannya saat itu berbeda dari penampilannya sekarang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mengapa yang mulia surgawimu memberiku liontin giok itu? Mengapa dia melindungiku dari rencana putra surgawi Yin? Mengapa dia mencuri bulu yang diberikan yang mulia surgawi Yue kepadaku? Dia tidak dapat mengerti, jadi dia berjalan menuju jembatan pergeseran saling energi roh tentara Sekte Barat. Yang mulia surgawimu akan pergi ke istana awan tak berujung kali ini. Itu wilayah kekuasaan Kaisar Awan tak berujung Wei Suifeng. Kudengar dia adalah saudara yang mulia surgawimu. Bai Yujing mengerutkan kening pelan, karena dia merasa gugup. Yang mulia surgawi Xiao mengetahui bahwa Wei Suifeng adalah murid dari sampah kaisar pendiri. Dia memerintahkanku untuk memasang perangkap sehingga aku bisa menangkapnya bersama dengan Dewa Hijau. Orang itu tangguh. Aku bekerja sama dengan Dewa Hijau untuk bersekongkol melawannya di istana awan tak berujung sebelum kami bisa menjatuhkannya. Mungkinkah yang mulia surgawimu ingin membalaskan dendam saudaranya dengan menyuruhku pergi ke istana awan tak berujung? Dia mengamati bulu burung berwarna merah tua itu dan merasa ragu-ragu. Ia mengeluarkan api suci burung vermilion. Api suci itu sangat kuat dan dapat membakar apa saja. Api itu hanya kalah dari api dao besar api surgawi, tetapi lebih berbahaya daripada api surgawi. Api surgawi adalah api yang terbuat dari kristal-kristal mikroskopis. Api ini biasanya aman, karena kekuatannya akan tertahan jika tidak tersentuh. Namun, api suci burung vermilion sangat ganas dan dapat menghancurkan langit dan bumi kapan saja. Namun, hal itu tidak pernah menyakitinya sama sekali. Bai Yujing bingung. Meskipun kultivasinya hebat, dia tidak memiliki pencapaian dalam seni dewa api. Seni dewanya didasarkan pada jalur ruang, dan dia juga ahli dalam aljabar sekte Dao dan ajaran Buddha. Untuk menghindari kematian pada saat itu, dia menghabiskan hidupnya sebagai biarawati Tao di bawah sekte Dao leluhur Dao. Dia bahkan menghabiskan hidupnya sebagai bodhisattva di bawah Brahma Buddha. Meskipun dia tidak mahir dalam seni dewa api, api suci burung vermilion berada dekat dengannya, yang membuatnya penasaran. Bulu burung merah tua itu diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Surgawi Yue. Dia berkata bahwa itu terkait dengan kelahiran dan identitasnya. Namun, Bai Yujing sudah dapat mengingat kenangan dari 197 kehidupannya. Dalam kenangan sebelum kehidupan ke-99, Yang Mulia Surgawi Yue akan selalu memberikan bulu itu kepadanya dan mengatakan hal yang sama kepadanya. Ingatannya bahkan dapat ditelusuri kembali ke era primordial, tetapi dia tidak ingin melakukan itu lagi. Meskipun dia masih penasaran, saat dia ragu-ragu untuk memasuki jembatan pergeseran saling energi roh, Bai Yujing di Istana Bunga Jasper memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan ke kekosongan besar. Di perkemahan itu, para dewa dan iblis memegang senjata suci West Deity yang dibuat berdasarkan tubuh jasmani West Deity. Senjata itu sangat besar dan memiliki kekuatan tak terbatas. Di antara ribuan iblis, seorang biksu setengah baya dan seorang taois setengah baya adalah yang paling menarik perhatian saat mereka melewati jembatan pergeseran saling energi roh. Bai Yujing menghentikan mereka berdua dan berkata, "Taois Baiyu, Biksu Ling Yue, kemarilah. Aku ingin meminta pendapat kalian tentang sesuatu." Mereka maju dan bertanya, "Ada apa, Guru Surgawi?"
Mereka adalah murid-murid sekte Dao dan Buddhisme yang datang untuk mencari perlindungan padanya. Meskipun mereka rendah hati, Bai Yujing melihat betapa luar biasanya kebijaksanaan dan keberanian mereka. Mereka sering berkomplot untuknya dan merupakan bakat yang langka, jadi dia menghargai mereka. Kebijaksanaan Bai Yujing diperolehnya dari pengalaman lolos dari kematian ratusan kali, sedangkan mereka memiliki kebijaksanaan besar secara alamiah, sehingga Bai Yujing akan meminta nasihat mereka ketika menemui sesuatu yang sulit. Tugas mengawal senjata suci ke Great Void juga diserahkan kepada mereka berdua. Bai Yujing menyampaikan kekhawatirannya kepada mereka. Mereka saling memandang, dan Biksu Ling Yue tersenyum dan berkata, apakah kalian khawatir karena terlalu dekat dengan Yang Mulia Surgawimu, yang akan membuat kalian rentan terhadap Yang Mulia Surgawi lainnya? Atau apakah kalian takut bahwa Yang Mulia Surgawimu bermaksud untuk menyakiti kalian demi membalas dendam Kaisar Awan tak berujung? Bai Yujing berkata, keduanya. Biksu Ling Yue menanggapi kekhawatirannya. Jika Yang Mulia Surgawimu ingin menyakitimu, dia pasti sudah melakukannya di era Naga Han. Yang harus dia lakukan hanyalah tidak menyelamatkanmu, dan kau akan mati di tangan Putra Surgawi Yin tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Mengapa dia harus bersusah payah? Bai Yujing langsung memahaminya dan merasa sedikit rileks, lalu berkata, aku akan menemukannya. Tugas mengawal senjata suci ke kekosongan besar akan menjadi tanggung jawab kalian berdua. Kalian berdua memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang hebat, jadi kalian harus saling membantu di sepanjang jalan dan ekstra hati-hati. Kaisar pendiri Qinye yang suka mencuri itu juga memiliki bakat. Dia juga memiliki 4 guru surgawi yang hebat. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, guru surgawi nelayan dan guru surgawi bela diri bukanlah penyebab kekhawatiran. Hanya penebang kayu suci dan sarjana guru surgawi yang menjadi penyebabnya. Terutama penebang kayu. Dia licik. Aku melawannya beberapa kali, dan aku tidak bisa menang. Sarjana guru surgawi itu juga bernama Zizi. Meskipun dia seorang sarjana, keberanian dan kebijaksanaannya hebat, yang membuatnya berbahaya. Taois Bai Yu dan Biksu Ling Yue mengangguk tanda mengiyakan. Bai Yujing ragu-ragu sebelum mengeluarkan liontin giok dan sapu tangan, berkata, Zizi sangat kuat. Jika kalian berdua tidak bisa menang, keluarkan 2 benda ini. Dia tersipu malu saat berkata, dia memberiku liontin itu, dan aku menjahit sapu tangan itu. Aku ingin memberikannya padanya. Tunjukkan padanya 2 benda ini, dan dia mungkin akan membiarkan kalian berdua pergi. Sekarang pergi. Mereka jarang melihat sisi kewanitaannya, yang membuat mereka saling memandang dengan bingung. Bai Yujing mengusir mereka berdua sambil berjalan tergesa-gesa menuju jembatan pergeseran saling energi roh menuju Istana Awan tak berujung. Mereka meninggalkan surga bersama pasukan sekte barat di bawah mereka. Mereka tidak memiliki kapal, jadi mereka naik kereta perang. Kereta perang itu lebih cepat daripada kapal, tetapi mereka harus memperlambat laju kereta perang untuk mengawal senjata suci Dewa Barat. Guru Surgawi Bai tampaknya menyukai Guru Surgawi Zizi. Biksu Ling Yue berbisik, apakah dia tidak menyadari bahwa Guru Surgawi Zizi adalah seorang wanita? Taois Bai Yu berkata, menurutku tidak. Dia tampaknya sangat mencintai. Meskipun Guru Surgawi bela diri Guanca juga tidak melihatnya. Biksu Ling Yue tersenyum dan berkata, Guru Surgawi bela diri hampir tidak lebih pintar dari beberapa sapi. Akan aneh jika dia bisa. Namun, Bai Yujing sangat bijaksana, tetapi dia juga jatuh cinta pada Guru Surgawi Zizi. Kedua wanita ini, Taois Bai Yu meliriknya, terbatuk, dan berkata, Kaisar, Anda sekarang seorang biksu. Jagalah citra Anda. Biksu Ling Yue segera menjadi serius, seolah-olah dia adalah seorang biksu tinggi saat dia berkata, Bai Gui, apa rencanamu untuk perjalanan ini? Apakah kita benar-benar akan mengawal senjata itu ke dalam kekosongan besar? Taois Bai Yu tersenyum dan berkata, Harimau Putih mengendalikan pasukan dan menggunakannya hanya untuk membunuh dewa-dewa kuno Taois. 10 Yang Mulia Surgawi memiliki senjata ilahi Yang Mulia Surgawi Yu. Kami mengendalikan 4 senjata ilahi dewa. Mungkin kita dapat menguji kekuatan para praktisi kuat dari surga surgawi. Dengan tatapan dalam, dia berbisik, The Great Void ditakdirkan menjadi tempat pertumpahan darah yang besar. Setelah setengah tahun, keempat senjata dewata itu dikawal menuju kehampaan besar dan ke dalam kehampaan yang runtuh. Bagian paling mengerikan dari Great Void adalah perjalanan bintang antara pintu masuk dan Great Void. Para dewa dan iblis dari surga menamakannya. Itu disebut kekosongan yang runtuh. Di sana, seseorang bisa mendapatkan apapun yang diinginkan, karena pikiran menjadi kenyataan. Hanya saja ketakutan dalam diri seseorang juga menjadi kenyataan. Setan dalam hati manusia akan menjadi nyata dan membunuh manusia dari kehampaan.
Kekosongan di sana dipenuhi dengan kesadaran yang kacau dan kompleks tanpa pemilik, yang disebabkan oleh invasi kekosongan besar oleh Kaisar Agung. Kekosongan besar adalah dunia yang divisualisasikan dan diciptakan oleh para penguasa penciptaan purba. Namun ketika dunia ini runtuh, banyak penguasa penciptaan yang mati bersamanya, dan langit, bumi, dan bintang-bintang yang mereka visualisasikan juga hancur bersama dengan kekosongan tersebut. Bila orang luar masuk, iblis dalam hati mereka akan ditangkap oleh kesadaran tak bertuan dan berubah menjadi kenyataan. Itulah sebabnya mengapa bala tentara dan jenderal surga selalu kalah setiap saat. Namun, senjata suci keempat dewa tidak memiliki iblis seperti itu, sehingga mereka dapat menekan kekhasan kekosongan besar. Pasukan dari 4 sekte surga mengirim senjata ke kehampaan yang runtuh. Awalnya, semuanya baik-baik saja, karena senjata ilahi yang kuat menekan kesadaran yang kacau di sekitar mereka. Mereka menjaga bagian kehampaan agar pasukan surga dapat memasuki kehampaan besar langsung dari pintu masuknya. Namun, ketika senjata-senjata itu disiapkan, terjadilah perubahan aneh yang tidak diduga-duga. Senjata suci Dewa Barat lepas kendali dan membunuh pasukan Sekte Barat, menyebabkan kekacauan. Taois Baiyu dan Biksu Ling Yue berdiri di bahunya, roh primordial mereka mengendalikan dewa untuk mengamuk. Senjata suci Dewa Barat adalah senjata suci yang dibuat dengan menyalin tubuh fisik Dewa Barat. Meskipun itu bukan senjata suci Dewa Surgawi Yu, itu tetap luar biasa. Mereka menggunakan seni suci mereka untuk memanipulasinya seolah-olah mereka mengendalikan dewa perang kuno. Senjata suci Dewa Barat mengerahkan seni suci mereka, dan cahaya pedang saling bersilangan di kehampaan yang runtuh. Naga emas sepanjang ribuan mil terbang di sekitar, menghancurkan kereta perang dan membunuh mereka yang ada di dalamnya. Mayat-mayat berserakan di seluruh kehampaan. Bagian jalan di kehampaan yang runtuh itu hilang. Pasukan Sekte Barat dikalahkan, sehingga iblis mulai berkembang biak di hati para prajurit, menyebabkan mereka muncul di kehampaan. Pertama, kita akan hancurkan pasukan Sekte Barat, lalu pasukan Sekte Selatan, dan kemudian pasukan Sekte Timur. Dengan begitu, kita bisa mengambil senjata Dewa-Dewa Selatan dan senjata Dewa-Dewa Timur. Daois Baiyu berkata dengan jelas, kita akan mengakhirinya dengan pasukan Sekte Utara. Begitu kita mengambil senjata suci Dewa Utara, kita bisa memasuki kekosongan besar dan bertemu dengan praktisi kuat desa bebas. Biksu Ling Yue mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kita sangat kuat, bisakah kita menghadapi pasukan sekte? Mereka semua dapat menghadapi 3 hingga 5 praktisi kuat dari tahta kaisar. Selain itu, mereka berada di bawah 4 guru surgawi agung. Ada banyak murid bijak di tengah-tengah mereka. Itu akan sulit. Kaisar, kecepatan adalah aset penting dalam peperangan. Jika Anda benar, kita tamat. Jadi, serangan kita harus menembus, dan kita harus memenangkan pertempuran. Jika kita ingin bertarung, kita harus mengejutkan mereka. Taois Baiyu tiba-tiba berkata, lagi pula, kita tidak sendirian. Kita memiliki pasukan yang sangat besar. Jantung Biksu Ling Yue berdebar kencang. Ia menoleh ke belakang dan melihat setan-setan hati yang tampak ganas dan menakutkan menyerbu ke arah mereka. Daois Baiyu berkata, mereka adalah pasukan kita. Mereka dapat membantu kita mengalahkan pasukan Sekte Selatan dan mengejar sisa-sisa mereka untuk menyerang pasukan Sekte Timur. Begitu kita memiliki 2 senjata suci lainnya, akan mudah untuk mengalahkan pasukan Sekte Utara. Mereka mengarahkan senjata suci Dewa Barat untuk memimpin para iblis hati menuju pasukan Sekte Selatan. Mereka belum mendapat kabar, jadi sudah terlambat ketika mereka melihat para iblis hati yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Para prajurit yang menjaga senjata suci itu sudah berpengalaman, dan mereka segera memasukkan roh primordial mereka ke dalam senjata suci Dewa Selatan untuk berubah menjadi burung merah dan menghadapi musuh. Namun, pada saat berikutnya, pasukan Sekte Selatan sudah dikalahkan oleh senjata suci Dewa Barat. Bentrokan senjata suci itu mirip dengan bentrokan antara Dewa Kuno Dewa Selatan dan Dewa Kuno Dewa Barat. Akibatnya, pasukan Sekte Selatan menderita banyak korban. Pasukan iblis hati menyerbu, dan pasukan Sekte Selatan runtuh. Kekosongan yang runtuh hampir menjadi rumah jagal tempat para iblis hati membantai pasukan sekte. Selama kekacauan itu, Taois Baiyu dan Biksu Ling Yue bekerja sama untuk mengeksekusi para prajurit yang mengendalikan senjata suci Dewa Selatan. Dengan salah satu dari mereka di pucuk pimpinan masing-masing senjata suci, mereka menyerang pasukan Sekte Timur dengan lebih banyak iblis hati. Mereka menggunakan perang untuk menyulut perang, membawa sejumlah besar iblis hati untuk menyerang pasukan Sekte Timur. Akibatnya, mereka runtuh lebih cepat, meninggalkan banyak mayat untuk pintu masuk Great Void. Ketika Taois Baiyu dan Biksu Ling Yue menguasai senjata Dewa Timur, yang pertama segera menggunakan senjata Dewa Selatan untuk mengambilnya.
Dia terbang ke udara untuk menghindari iblis hati dan melaju lurus menuju pasukan Sekte Utara di dekatnya dengan senjata Dewa Barat yang dikendalikan oleh Biksu Ling Yue. Para prajurit dari pasukan Sekte Utara telah menerima berita itu, dan ribuan roh primordial Dewa dan Iblis telah memasuki tubuh senjata suci Dewa Utara sebagai persiapan. Namun, ketika mereka melihat banyaknya iblis hati yang membanjiri mereka, keputusasaan menguasai mereka. Langit dan bumi pun mendengarnya. Tetapi saat Yang Mulia Huo dan Yang Mulia Hong tiba, sebagian besar pasukan keempat sekte sudah kalah. Pasukan sejuta orang yang kuat dari surga hampir hilang seluruhnya. Hanya pasukan sekte timur yang lolos dengan setengah dari kekuatannya. Yang tak terhitung jumlahnya terperangkap dalam kehampaan yang runtuh, dikelilingi oleh iblis hati dan menghadapi ancaman kematian. Kedua dewa surgawi yang agung itu mencari-cari namun tidak dapat menemukan keempat senjata dewata itu. Itu mengejutkan surga. Itu adalah kemunduran terbesar yang pernah dialami surga sejak era Kaisar tertinggi. Langit sangat marah saat mereka memerintahkan istana penciptaan patriark untuk membangun kembali senjata-senjata. 4 guru surgawi agung menyesuaikan kembali kekuatan 4 pasukan sekte dan memobilisasi pasukan 4 dewa agung. Mereka mengerahkan angkatan laut sungai surgawi dan menugaskan Yang Mulia Surgawi Huo dan Yang Mulia Surgawi Hong sebagai penanggung jawab saat mereka memasuki kekosongan besar. Pada saat yang sama, Taois Baiyu dan Biksu Ling Yue turun ke kekosongan besar dengan 4 senjata dewa. Mereka tampak lelah karena perjalanan dan saling tersenyum saat berjalan menuju kota Dewa Pencipta. Para ahli penciptaan waspada seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka berdua datang ke kota, dan Taois Baiyu berkata dengan sungguh-sungguh, guru kekaisaran sebelumnya dari perdamaian abadi, Jiang Baigui, dan Kaisar Agung Yan Feng ada di sini untuk membantu. Para ahli penciptaan belum pernah mendengar tentang mereka, jadi mereka saling memandang, menolak untuk membuka gerbang. Pada saat yang sama, Yan Yunxi bergegas ke sana bersama pasukan para master penciptaan dan desa bebas kekhawatiran. Dia senang ketika mendengar berita itu, dan dia menjadi lebih senang lagi ketika dia naik ke menara kota. Dia berkata kepada para pemimpin master penciptaan, Master Surgawi nomor 1 dan Kaisar Surgawi Perdamaian Abadi ada di sini. Semua orang, sambut mereka bersamaku. Gerbang dibuka, dan para master penciptaan yang mengesankan berdiri di sisi-sisinya. Yan Yunxi membawa para pemimpin master penciptaan untuk menyambut mereka secara pribadi, dengan berkata, Master Surgawi Kaisar pendiri Zizi dengan ini menyambut dan memberi selamat kepada Master Surgawi nomor 1 dan Kaisar Surgawi Perdamaian Abadi bersama para pemimpin master penciptaan. Biksu Ling Yue terkejut saat dia berdiri di telapak senjata suci Dewa Barat. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana itu bisa menjadi Kaisar Surgawi Kedamaian Abadi? Jangan katakan itu. Aku hanyalah Kaisar Agung yang agung. Taois Baiyu maju ke depan dan berkata, Guru Surgawi Zizi, aku hanyalah mantan pembimbing kekaisaran, bukan guru surgawi. Ada sekelompok orang yang sangat cerdas di setiap era sejarah. Mereka sangat kuat, tetapi pada dasarnya mereka baik. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki prestasi dan ketenaran. Yan Yunxi mengundang mereka masuk, sambil berkata, saya mempelajari sejarah dan membaca banyak teks kuno. Saya menemukan sebuah catatan yang menceritakan tentang Sanren Gunung Naga sebagai guru surgawi nomor 1 di era Naga Han, yang mengalahkan guru surgawi Sang Pingying. Namun, catatan kuno itu tidak mewariskan catatan pertempurannya. Jiang Baigui, teman Dao Jiang, Anda mengalahkan sejuta prajurit dari 4 guru surgawi agung di surga. Tidak seorang pun akan mencatatnya. Namun, kalian berdua melakukannya dengan baik, jadi bukankah seharusnya Anda menjadi guru surgawi nomor 1 di kedamaian abadi? Tuan Surgawi nomor 1 di era Naga Han, Naga Gunung Sanren. Daois Baiyu berkata dengan santai, senior itu tidak mengejar ketenaran atau keuntungan. Aku mengaguminya. Yan Yunxi tertawa dan berkata, prestasi yang kalian berdua capai hari ini setara dengan Dragon Mountain Sanren.